Pernah gak kamu merasa hidup seperti ujian, tapi soalnya gak pernah dibagikan? Kamu menjawab sebisamu, tapi nilainya selalu gagal. Kamu lihat orang lain naik ke panggung kemenangan, tapi kamu berdiri di lorong yang paling sulit, sembari bertanya, kenapa bukan aku? They told you everything happens for a reason, tapi kamu capek mendengarnya, capek untuk mempercayainya. What if there's no reason? Like, no matter how hard you try, you're always the one left behind. Sementara orang lain yang bahkan gak setulus kamu justru menang. Dan saat kamu cerita, jawaban mereka cuma sabar ya. Semua ini ada hikmahnya. Hikmah? Apa hikmah dari dikhianati orang yang kamu percaya? Apa hikmah dari dihancurkan orang yang kamu bantu? Apa hikmah dari gagal, padahal kamu memberikan segalanya? Atau jangan-jangan itu cuma cara halus dunia buat bilang, terimalah kenyataan, kamu telah kalah. Tapi kalau kamu pernah merasa seperti itu, stay here for a while, just for a few minutes. Karena di video ini adalah tentangmu, dan mungkin juga tentang kita semua. Welcome to a chapter you've never said out loud, but have always felt in silence. Welcome to Mind Odyssey, where thought meets soul. Ada masa di hidup ini dimana kamu udah gak peduli antara menang atau kalah. Karena bahkan untuk berdiri pun rasanya butuh tenaga yang kamu bahkan tidak punya lagi. You just want to understand why. Why me? Kenapa harus aku? Kamu berusaha menjadi baik, menjadi lebih kuat, tapi ternyata hidup seperti tidak pernah adil kepada kamu. Dan yang lebih menyakitkan, saat orang lain mulai menyalahkanmu karena merasa. Søren Kierkegaard, seorang filsuf Denmark di abad ke-19, dikenal sebagai bapak eksistensialisme. Ia percaya bahwa penderitaan adalah bagian esensial dari kehidupan manusia. Kata Kierkegaard, life can only be understood backward, but it must be lived forward. Yang artinya, mungkin kamu belum tahu kenapa kamu gagal sekarang, tapi kelak di masa depan, kamu akan memahaminya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan di hari ini. Kierkegaard pernah menulis dalam jurnalnya, the greatest hazard of all, to risk and fail. But the greatest loss of all is to risk nothing. Jadi, kamu bukan gagal. Kamu hanya sedang hidup. Ada satu filsuf dari Jerman yang pernah merasa seperti itu. Namanya Arthur Schopenhauer. Dia dikenal sebagai filsuf paling pesimis di dunia. Tapi justru dari kegelapannya, dia menulis tentang kebenaran yang banyak orang takut akui. Schopenhauer percaya bahwa hidup pada dasarnya adalah penderitaan. Tapi yang menentukan nilainya adalah bagaimana kita bisa merespon penderitaan itu. He didn't believe in blind optimism. Tapi dia percaya
pada kekuatan kesadaran bahwa menerima rasa sakit adalah bentuk kekuatan tertinggi manusia. Mungkin benar, tidak semua luka punya hikmah. Tapi bukan berarti kamu gagal tanpa makna. Sometimes pain doesn't teach you a lesson. It just makes you softer, kinder, and stronger. Dan itu jauh lebih berharga dari validasi dunia luar. Terkadang yang kamu butuhkan bukan motivasi, tapi pengakuan bahwa kamu memang sedang terluka. Dan itu tidak membuat kamu lemah. It makes you human. There is no shame in falling apart. The real strength is in rebuilding yourself quietly. Kamu pernah menulis tentang mitos Sisyphus, seseorang yang dikutuk mendorong batu ke atas bukit hanya untuk batu itu kembali jatuh setiap hari. Dan katanya, dalam penderitaan yang absurd, itulah manusia dapat menemukan makna. The struggle itself is enough to feel a man's hurt. One must imagine Sisyphus happy. Kedengarannya mungkin gila, tapi mungkin kamu pun seperti Sisyphus. Terus berjuang, terus mendorong batu, meski hasilnya sama. Tapi dalam perjalanan itulah kamu sebenarnya sedang bertumbuh. Malam ini mungkin kamu masih belum tahu apa makna dari semua ini. Mungkin kamu masih belum bisa menemukan hikmah. Tapi mungkin hikmahnya adalah bahwa kamu tetap hidup. Kamu tetap mencoba. Dan itu luar biasa. You are wonderful. You are allowed to feel tired, lost, and even hopeless. Tapi jangan pernah salah paham. Kamu bukan pecundang hanya karena belum menang. You are still here, still breathing, still searching. And that's not a failure. That's a hope. Because sometimes the farthest journey is the one waiting. Terima kasih.